Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kino Ramadan, NIM 1812196, kelas PIC semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan kurikulum. Sebelumnya, kurikulum itu adalah salah satu komponen penting dari pendidikan, karena kurikulum merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan, baik oleh pengelola maupun penyelenggara, khususnya oleh guru dan kepala sekolah. Dalam pengembangan kurikulum diperlukan landasan-landasan sebagai asas dalam melakukan kerja pengembangan kurikulum pendidikan. Ini harus dijadikan acuan bagi seorang perumus kurikulum. Jika tidak, maka hasil kerja pengembangan tidak akan memiliki nilai efektivitas terhadap terwujudnya tujuan-tujuan pendidikan. Baik, sebelumnya di sini ada 5 poin landasan tentang pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah landasan psikologis, landasan filosofis, selanjutnya adalah landasan iptek, landasan sosiologis, dan yang terakhir adalah landasan organisatoris. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang landasan filosofis dari landasan pengembangan kurikulum tersebut. Sebelumnya, landasan filosofis ini juga didasarkan pada filsafat, yang mana pandangan-pandangan filsafat juga sangat dibutuhkan dalam pendidikan, terutama dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Filsafat akan menentukan arah kemana peserta didik akan dibawa. Untuk itu, harus ada kejelasan yang tentang pandangan hidup manusia atau tentang eksistensinya dalam pendidikan. Di sini ada beberapa poin tentang kajian filsafat yang membahas tentang kurikulum atau pengembangan kurikulum. Kajian-kajian filosofis tersebut berupaya menjawab permasalahan-permasalahan yang mendasar, seperti yang pertama ini, bagaimana seharusnya tujuan pendidikan itu dirumuskan. Selanjutnya, isi atau materi dari pendidikan yang bagaimana dan yang seharusnya disajikan pada siswa. Selanjutnya, metode pendidikan apa yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan yang terakhir adalah bagaimana peranan yang seharusnya dilakukan pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan pendidikan. Itu tadi kajian-kajian filosofis yang mendasar yang seharusnya dikaji dalam landasan filosofis tentang pengembangan kurikulum. Baik, yang selanjutnya adalah landasan psikologis. Mengutip dari Nana Syaudih Sukmadinata yang mengemukakan bahwa minimal terdapat 2 bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama psikologi perkembangan dan yang kedua adalah psikologi belajar. Psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenaan dengan pengembangannya. Dalam psikologi pengembangan dikaji tentang hakikat perkembangan, pentahapan perkembangan, aspek-aspek perkembangan, tugas-tugas perkembangan, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan perkembangan individu, yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan mendasari pengembangan kurikulum. Psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar. Psikologi belajar mengkaji tentang hakikat-hakikat belajar dan teori-teori dalam belajar, serta berbagai aspek perilaku individu lainnya dalam belajar, yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus mendasari pengembangan kurikulum. Selanjutnya ditemukan ada 5 tipe kompetensi dalam psikologi pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama motif, yaitu sesuatu yang dimiliki seseorang untuk berpikir secara konsisten atau keinginan untuk melakukan suatu aksi. Yang kedua adalah bawaan, yaitu karakteristik fisik yang merespon secara konsisten berbagai situasi atau informasi. Yang ketiga adalah konsep diri, yaitu tingkah laku, nilai atau image seseorang. Yang keempat adalah pengetahuan, yaitu informasi khusus yang dimiliki seseorang. Dan yang terakhir adalah keterampilan, yaitu kemampuan melakukan tugas secara fisik maupun mental. Selanjutnya adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis dari pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum.
Mengapa kurikulum harus berlandaskan pada landasan sosiologis? Itu karena anak-anak berasal dari masyarakat, mendapat pendidikan informal, formal maupun non-formal dalam lingkungan masyarakat juga, dan diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya, kehidupan masyarakat dan budaya dengan segala karakteristiknya harus menjadi landasan dan titik tolak dalam melaksanakan pendidikan. Oleh karena itu, eh, aspek sosiologis juga dijadikan sebagai salah satu landasan dalam pengembangan kurikulum. Sosiologi dalam pembahasannya mencakup secara garis besar akan pengembangan masyarakat dan budaya yang ada pada setiap ragam masyarakat yang ada di Indonesia ini. Karena beraneka ragam budaya masyarakat yang ada di negeri ini, sehingga kurikulum dapat dalam perumusannya juga harus menyesuaikan pada budaya masyarakat yang ada, karena akan menjadi objek pendidikan dan penerima hasil pendidikan tersebut. Selanjutnya adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Ilmu pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis yang dihasilkan melalui riset atau penelitian, sedangkan teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan. Ilmu dan teknologi tidak bisa dipisahkan. Sejak abad pertengahan juga ilmu pengetahuan telah berkembang dengan pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa kini banyak didasari oleh penemuan dan hasil pemikiran para filsuf seperti Plato, Socrates, Aristoteles, John Dewey, Archimedes, dan lain-lain filsuf-filsuf yang terkenal tersebut. Pada awalnya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia masih relatif sederhana, namun sejak abad pertengahan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berbagai penemuan teori-teori baru terus berlangsung hingga saat ini, hingga dipastikan ke depannya akan terus semakin berkembang. Seiring dengan perkembangan pemikiran manusia, dewasa ini banyak dihasilkan temuan-temuan dalam berbagai bidang kehidupan manusia seperti sosial, ekonomi, budaya, dan politik, dan kehidupan, dan lain sebagainya. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK bukan menjadi monopoli suatu bangsa atau kelompok tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengembangan IPTEK tersebut berpengaruh juga terhadap pendidikan. Perkembangan teknologi industri mempunyai hubungan timbal balik dengan pendidikan. Industri dan teknologi maju memproduksi berbagai macam alat-alat dan bahan-bahan secara langsung maupun tidak langsung dibutuhkan dalam pendidikan dan sekaligus menurut sumber daya manusia yang handal. Yang terakhir adalah landasan organisatoris. Landasan ini berpijak pada teori psikologi asosiasi yang menganggap keseluruhan adalah jumlah bagian-bagiannya, sehingga menjadikan kurikulum merupakan mata kuliah yang terpisah-pisah. Kemudian disusul teori psikologi Gestalt yang menganggap keseluruhan mempengaruhi organisasi kurikulum yang disusun secara unit tanpa adanya batas-batas antara berbagai mata pelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya secara organisatoris adalah yang pertama, tujuan bahan pembelajaran atau tujuan bahan pelajaran. Apakah mengajarkan keterampilan untuk masa sekarang atau mengajarkan keterampilan untuk masa depan? Apakah untuk memecahkan masalah, untuk mengembangkan nilai-nilai, atau mengembangkan ciri ilmiah, atau untuk memupuk jiwa warga negara baik? Sasaran bahan pelajaran sendiri jika diungkap dalam pertanyaan-pertanyaan, misalnya adalah siapakah peserta didiknya, apakah latar belakang pendidikan dan pengalamannya, sampai manakah tingkat pengembangannya, bagaimana profil kepribadian dan motivasinya, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pengorganisasian bahan. Bagaimana pelajaran diorganisir? Apakah berdasarkan topik, konsep kronologi, atau yang lainnya? Apakah jenis organisasi kurikulum yang dipakai atau separated subject curriculum atau correlated curriculum atau integrated curriculum? Apakah dari ketiga itu ada? Tiga bentuk tipe kurikulum berdasarkan organisatoris, yaitu yang pertama adalah separated subject curriculum. Secara bahan pelajaran yang disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah-pisah, yang satu lepas dari yang lain. Yang kedua adalah correlated curriculum, menghubungkan satu pelajaran dengan pelajaran lainnya dengan memelihara identitas awal pelajaran. Yang terakhir adalah integrated curriculum atau kurikulum terpadu, kurikulum yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.